Selanjutnya, sambutan Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Wuluan sekaligus membuka secara resmi debat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 2 Wuluan. Kepada Bapak Muhammad Ridhoi SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Wuluan sebagai pembimbing anak-anak semuanya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, khususnya pembina OSIS SMP Negeri 2 Wuluan yang terus membimbing anak-anak anggota OSIS untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan di SMP Negeri 2 Wuluan. Dan yang saya banggakan panitia pemilihan OSIS SMP Negeri 2 Wuluan tahun 2025, dalam hal ini yang dimotori oleh anak-anak pengurus OSIS masa bakti 2024-2025, serta tidak lupa pada semuanya anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Wuluan yang saya banggakan, saya cintai. Syukur alhamdulillah anak-anak hari ini, hari Sabtu 25 Oktober 2025, hari ini di tempat ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan dari pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 2 Wuluan. Hari ini kita masuk dalam rangkaian debat calon Ketua OSIS sebagai wahana atau sebagai sarana bagi anak-anak. Yang pertama, bagi calon untuk menyampaikan visi misi dan program-programnya nanti untuk bagaimana nanti OSIS khususnya secara umum SMP Negeri 2 Wuluan ini bisa semakin baik. Kemudian dari forum ini juga nanti anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 bisa membangun keyakinan untuk menentukan pilihannya, apakah calon yang nomor 1 atau calon nomor 2. Sehingga pada kesempatan ini anak-anak mari ikuti, atau pada peserta debat nanti silakan ajang ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perform, untuk menyampaikan visi dan misi kalian serta program-program yang akan dilakukan selama menjadi ketua OSIS nanti. Dan anak-anak monggo nanti diikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar kalian tidak salah pilih pada pemilihan OSIS saat ini. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang hal ini, ada banyak hal yang kita lakukan di SMP Negeri 2 Wuluan untuk mengantarkan kalian semuanya, untuk membawa anak-anak, untuk membentuk anak-anak menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Tidak muluk-muluk sebetulnya yang dilakukan oleh sekolah, hanya hal-hal yang kecil saja, tetapi ini kami berharap hal-hal yang kecil ini memunculkan atau berdampak besar kepada pembentukan kepribadian dan karakter dari anak-anak. Khususnya anak-anak, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, anak-anak khususnya Bapak Ibu Dewan Guru juga tanpa terkecuali. Ada satu hal kecil yang kita lakukan di sini dan sudah mulai ada nampaknya, sudah tampak dampaknya, yakni anak-anak kita mulai secara rutin sudah melakukan anak-anak apel pagi. Kelihatannya memang sederhana, apel pagi ini kan kelihatannya sederhana, hal yang bukan hal yang wah, tapi hal yang sederhana. Tetapi ketika ini dilakukan secara kontinu, kita lakukan secara terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena pada
nantinya, dampaknya ke depan nanti, ketika kalian sudah terbiasa datang tepat waktu, terbiasa datang tepat waktu, maka ini akan membawa dampak pada kalian akan terbiasa juga mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika sudah terbiasa mengerjakan tugas tepat waktu, maka akan tertanam pada diri kalian itu adalah jiwa, sikap atau rasa yang selalu siap untuk bertanggung jawab. Untuk siap bertanggung jawab. Nah, ini hal seperti ini anak-anak, ini harus selalu ditanamkan, harus selalu ditanamkan. Pak, berarti tidak bebas saya masuknya ke sekolah, tidak bebas. Ya memang seperti itu, ya memang seperti itu. Untuk bisa meraih kebebasan, untuk bisa meraih kemerdekaan, harus melalui proses dulu, harus melalui proses dulu. Maka satu-satunya dasar dari sebuah kebebasan, dasar dari sebuah kemerdekaan, dasar dari sebuah kebebasan ini adalah disiplin dulu. Harus disiplin dulu. Anak-anak nanti ketika sudah dewasa, nanti ketika kalian sudah dewasa, dan ini bisa dimulai dari sekarang. Ketika kalian menginginkan kebebasan finansial, ya, ketika kalian menginginkan sebuah kebebasan finansial, kebebasan finansial ini artinya kalian punya apa ya, punya bekal, punya persiapan, punya simpanan finansial yang banyak. Namanya kebebasan, punya bebas. Mau beli ini oke, mau seperti ini oke, mau seperti ini iya, uangnya ada, mau seperti ini siap, mau seperti ini siap, uangnya ada. Ini namanya kebebasan finansial. Nah, untuk bisa meraih kebebasan finansial ini tidak bisa dilakukan tanpa disiplin, tanpa dilalui dengan disiplin finansial. Harus ditata dulu keuangannya, harus ditata dulu keuangannya. Baru kalau sudah banyak numpuk, sudah punya kebebasan finansial. Nah, saat ini kalian sedang mencari ilmu. Bagaimana kalian bisa membebaskan diri dari kebodohan? Harus dulu sekarang waktunya untuk menumpuk, terus mencari, mengumpulkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Baru nanti kalau sudah ilmu pengetahuannya kalian banyak, baru nanti kalian akan memiliki kebebasan ilmu pengetahuan. Diajak ini iso, disuruh seperti ini bisa, diminta seperti ini bisa. Ora haho nggo pasan, ora haho, gak dadi wong sing nganggo dikon ngene bingung, dikon ngene bingung, dikon ngene bingung. Nah, saat ini anak-anak kalian waktunya untuk memperbanyak simpanan ilmu kalian, memperbanyak simpanan ilmunya kalian. Maka ketika nanti ilmu ini dibutuhkan, kalian sudah punya bekal. Nah, di sekolah anak-anak saat ini kalian dibekali bukan hanya dengan ilmu pengetahuan saja. Kalian tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan saja, banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang juga dibekalkan pada kalian. Tapi kalian saat ini masih belum terasa, belum merasa, ya, belum merasa. Hal-hal yang kecil setiap harinya dilakukan secara bergantian jadi petugas apel, jadi bergantian jadi petugas upacara. Itu kelihatannya sepele anak-anak ya, kelihatan sepele. Jadi dirijen, jadi pembawa acara, jadi protokol, jadi petugas upacara, jadi pemimpin upacara, jadi pemimpin upacara atau petugas-petugas yang lainnya. Itu kelihatannya hal yang sepele. Kelihatannya hal sepele, tapi ketika kalian tidak pernah menjadi petugas seperti itu, sak tuwe-tuwe angel kon jadi petugas upacara. Nah, dari itu anak-anak hari ini kalian diproses. Nah, lebih-lebih ini anak-anak yang jadi calon ketua OSIS ini sekarang diproses, bagian dari proses. Maka ketika membentuk apapun, maka tidak akan terhindar, tidak akan terlepas dari yang namanya tekanan, tidak akan terlepas dari yang namanya benturan. Maka siapapun yang tidak mau dibenturkan,
Maka siapapun yang tidak mau ditekan, siapapun yang tidak mau dibenturkan, dia tidak akan pernah menjadi apapun, tidak akan pernah terbentuk apapun, ya, tidak akan terbentuk apapun. Maka anak-anak siaplah untuk di sini, harus siap untuk terus berproses untuk menjadi anak yang lebih baik dan mempunyai bekal yang banyak, baik dalam ilmu pengetahuan ataupun dalam bermasyarakat. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai, maka hari ini tanggal 25 Oktober 2025 tepat jam 9, ya tetap tepat jam 9.00 acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Wuluan masa bakti 2025-2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat berdebat yang sehat dan yang santun. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan wejangan untuk kelancaran acara ini. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman pastinya sudah tidak sabar lagi kan? Bagaimana dua paslon ketua dan wakil ketua OSIS ini dapat meyakinkan kita bahwa merekalah yang layak memimpin OSIS 1 tahun mendatang. Teman-teman semua, perlu kami sampaikan acara debat ini nantinya akan dibagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama, perkenalan dan pemaparan visi misi dan program kerja paslon. Sesi kedua, pertanyaan terkait isu-isu atau fenomena yang terjadi di sekolah. Sesi ketiga, tanya jawab antar paslon. Sesi keempat, tanya jawab dengan audiens. Sesi kelima, pernyataan penutup atau closing statement paslon. Sebelum acara dimulai, di sini kami akan menjelaskan tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Wuluan pada pagi hari ini. Tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Kedua, setiap paslon diberi alokasi waktu yang sama dan terbatas untuk setiap sesi. Ketiga, audiens dilarang membuat kegaduhan. Keempat, tepuk tangan diperbolehkan sebagai bentuk apresiasi, namun harus dilakukan pada saat yang tepat dan tidak berlebihan. Baik teman-teman yang berbahagia, sekarang kita memasuki sesi pertama, yaitu perkenalan, pemaparan visi misi dan program kerja. Sebelumnya, kami sampaikan bahwa masing-masing paslon diberi waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Dengan bangga kita panggilkan paslon nomor urut 1, yaitu Alfiano Anugrah Ramadan dan Siti Aisyah. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 8B yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Dan ini rekan saya.
Saya Alfiano Anugrah Ramadan dari kelas 8A yang akan mencalonkan sebagai Ketua OSIS. Berdirinya kami di sini akan membacakan visi, misi, dan program kerja kami. Adapun visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa yang inklusif, kreatif, dan berintegritas, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang unggul dan berkarakter. Untuk dapat melaksanakan visi itu, kita mempunyai 3 misi. Yang pertama, mengoptimalkan peran OSIS, meningkatkan kreativitas OSIS sebagai jembatan komunikasi antara siswa, guru, dan pihak sekolah melalui forum diskusi, survei, dan kegiatan kolaboratif. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, dan kompetisi yang relevan dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial, menggalangkan kegiatan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu penting di masyarakat. Tak lupa juga dengan program kerja kami. Program unggulan kami ada 4. Yang pertama, gerbang prestasi. Mana dari program kerja ini adalah OSIS berfokus untuk mencari, memantau, dan membagikan lomba tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Contoh kegiatannya ada 3. Yang pertama, OSIS akan men-share lomba ke media sosial OSIS. Yang kedua, OSIS akan membagikan ke grup-grup kelas tentang lomba tersebut. Yang ketiga, pengumuman ketika upacara. Yang kedua, program suara positif. Makna dari program ini adalah OSIS menyarankan pesan-pesan kebaikan yang dikemas dalam poster atau video inspiratif. Contoh kegiatannya ada 2. 1. Tampil cantik tanpa lipstik. Yang kedua, menjaga sopan santun dan saling menghormati. Program kerja yang ketiga yaitu Digital Kreativitas School. Maknanya menumbuhkan kreativitas di era teknologi. Contoh kegiatannya yang pertama yaitu lomba konten positif, video edukatif atau poster digital. Yang kedua, pelatihan dasar desain atau editing. Yang ketiga, info sekolah via media sosial OSIS. Untuk program kerja untuk program unggulan yang keempat yaitu Sekolah Hijau, Sekolah Asri. Maknanya meningkatkan kepedulian lingkungan dan tanggung jawab siswa terhadap kebersihan sekolah. Contoh kegiatannya yang pertama yaitu Jumat bersih rutin dengan sistem giliran kelas. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk program kerja 1 periode kita akan cantumkan di poster paslon. Baik hadirin sekalian, itu dia visi, misi, dan program kerja kami. Maka dari itu, pilihlah paslon 1 dan jadikan sekolah kita menjadi lebih maju. Oke, jika saya mengatakan paslon 1, kalian jawab dengan serentak ya. Jawabannya seperti ini. Bersama kita bisa, bersatu kita jaya. Kita coba ya. Paslon 1. Bersama kita bisa, bersatu kita jaya. Oke, sekian penampilan visi misi dan program kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Pasangan berikutnya nomor urut 2, paslon ketua dan wakil ketua OSIS Meli Widya Putri dan Nifa Lalaitul Amaira. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua.
Perkenalkan, nama saya Nifa Lailatul Amaira. Saya di sini mencalonkan menjadi wakil ketua OSIS dan ini rekan saya. Dan saya Meli Widya Putri dari kelas 7B. Saya mencalonkan jadi ketua OSIS. Dan visi kami menjadi wakil dan ketua OSIS yang peduli, kreatif, inovatif dalam meningkatkan kesadaran pribadi siswa dalam kegiatan sekolah, serta menjadi jembatan antara siswa dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Visi saya meningkatkan kerjasama antar OSIS, guru, dan siswa, mengembangkan komunikasi yang efektif antara siswa dan pihak sekolah. Dan program kerja pertama, kreatif dan inovatif. Dan program kerja ketiga, kepedulian sosial. Program kerja ketiga, meningkatkan kualitas hidup siswa. Sekian visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Baik, sekarang kita memasuki di sesi kedua, menjawab pertanyaan terkait isu-isu atau fenomena yang terjadi di sekolah kita. Untuk urutan menjawab, silakan paslon mengangkat tangan kalau sudah siap menjawab. Tema: mengatasi tantangan internal di lingkungan sekolah. 1. Sampah dan kebersihan sekolah. Pertanyaan: bagaimana Anda berencana untuk menangani masalah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan melibatkan partisipasi siswa? Diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Silakan paslon nomor urut 1. Kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa dan yang paling utama, kami akan membentuk panitia OSIS untuk kelancaran berjalannya acara. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Kami ingin membantu meningkatkan kualitas sekolah dengan mengusulkan program-program yang bermanfaat bagi siswa di sekolah.
Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Kedua, perundungan atau bullying. Pertanyaan: perundungan menjadi masalah serius di banyak sekolah. Apa solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi masalah perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi semua siswa? Bain. Keisha. Keisha. 3, 2, 1. Habis ya. Gimana? Ini acaranya ribet. Sini datang apa? Kasih cabai ya? Hah? Ambil cabai lagi. Apanya dikasih cabai? Apanya dikasih cabai? Cabai mana, Bek? 5, 6. Kami akan mencegah bullying dengan memberi contoh yang baik di lingkungan sekolah. Untuk kami akan bermusyawarah kepada seluruh pengurus OSIS dan melakukan sosialisasi untuk masalah terkait perundungan atau bullying dan akan membuat poster stop bullying. Pertahankan. Ketiga, kedisiplinan siswa. Pertanyaan: bagaimana Anda akan memastikan bahwa peraturan disiplin di sekolah ditegakkan dengan cara yang adil dan mendidik, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh anggota OSIS sendiri? Saya ulangi, bagaimana Anda akan memastikan bahwa peraturan disiplin di sekolah ditegakkan dengan cara yang adil dan mendidik, terutama pelanggaran dilakukan oleh anggota OSIS sendiri? Tarik. Marah, Ra. Kami akan menemui anggota OSIS tersebut dan ngasih teguran lalu catat pelanggaran. Kemudian dilakukan evaluasi jika hal tersebut terjadi lebih dari 1 kali agar supaya anggota OSIS bisa memberikan contoh yang baik terhadap siswa-siswi lainnya.
Silahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan mengasih pihak OSIS. Kami pihak OSIS akan memberikan yang baik dan mengasih tahu. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon. Keempat, keorganisasian. Pertanyaan: bagaimana Anda memastikan OSIS bukan hanya organisasi formal, tapi benar-benar berdampak bagi siswa? Saya ulangi. Bagaimana Anda memastikan OSIS bukan hanya organisasi formal, tapi benar-benar berdampak bagi siswa? Kami ingin membantu meningkatkan kualitas sekolah dengan mengusulkan yang bermanfaat bagi siswa dan sekolah. Pemimpin yang baik dan berakhlak mulia itu bukan cuma pandai berbicara dan memerintah, tapi bisa memberi teladan lewat sikap. Dengan sikap disiplin, sopan, dan mau mendengarkan. Karena pemimpin sejati memimpin dengan hati, bukan hanya posisi. Terima kasih kepada dua pasangan calon dengan menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, sekarang kita masuk sesi ketiga, yakni tanya jawab antar paslon. Jadi, setiap paslon mengajukan pertanyaan kepada paslon lainnya. Kita mulai dari paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah? Dengan cara mengambil langkah-langkah konkret dan teratur. 1. Membentuk tim yang solid dan kompeten. 2. Menyusun rencana secara rinci dan realistis. 3. Menjalin kolaborasi yang erat dengan pihak sekolah. Selanjutnya,
paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Apa rencana kalian kalau program yang sudah direncanakan gagal terlaksanakan? Kami akan membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah. Yang saya tanyakan tentang rencana atau program kerja yang gagal. Kita akan terus berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Dari paslon nomor urut 1, apakah ada pertanyaan lagi untuk paslon nomor urut 2? Dari paslon nomor urut 2? Sekarang kita masuk di sesi yang keempat, di mana pada sesi keempat ini kami memberi kesempatan kepada 3 audiens untuk bertanya langsung kepada kedua paslon. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan kepada kedua paslon. Kalau OSIS sering dianggap hanya membantu guru, bukan siswa, bagaimana kamu menyeimbangkan kedua peran itu? OSIS sering dianggap hanya membantu guru, bukan siswa. Bagaimana kamu menyeimbangkan dua peran itu? Yang sudah menemukan jawabannya, silakan angkat tangan.
Kepada teman-teman yang lain, silakan yang mau bertanya angkat tangan atau bisa langsung menuju ke depan. Perwakilan dari kelas. Silakan paslon nomor urut yang sudah siap menjawab. Pendukung paslon 1, mana suaranya? Pendukung paslon 2, mana suaranya? Ayo semangatin paslon dukungannya. Silakan. Untuk nomor paslon 1, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Alifa. Pertama-tama kami akan bermusyawarah dengan seluruh anggota pengurus OSIS untuk mensosialisasikan tentang ledekan atau jelaan tersebut dan memberitahu. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Membuat kepercayaan siswa-siswi di sekolah. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 atas jawabannya. Bagaimana tanggapan Saudara Alifa tentang jawaban antara dua paslon ini? Oke, baik, terima kasih atas jawaban kalian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Dari kelas 9 maupun kelas 8 dan kelas 7? Ayo silakan langsung maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Feritana Josa Putri dari kelas 8A. Pertanyaan, apa program yang kalian laksanakan? Kayak program baru. Pas. Apa program yang kalian laksanakan setelah kalian menjadi ketua OSIS? Program baru. Silakan untuk dijawab paslon nomor urut 1. Yang pertama, program gerbang prestasi. Makna darinya itu OSIS berfokus untuk mencari, memantau, dan membagikan lomba tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Contoh kegiatannya, OSIS akan men-share lomba tersebut ke media sosial OSIS. Yang kedua, OSIS akan membagikan ke grup-grup kelas. Yang ketiga, pengumuman ketika upacara. Yang kedua, program suara positif.
OSIS menyarukan pesan-pesan kebaikan yang dikemas dalam poster maupun video inspiratif. Contoh kegiatannya, tampil cantik tanpa lipstik. Yang kedua, menjaga sopan santun dan saling menghormati. Untuk program yang ketiga yaitu Digital Creative School, yang maknanya menumbuhkan kreativitas di era teknologi. Contoh kegiatannya yang pertama, lomba konten positif, video edukatif, dan poster digital. Yang kedua, pelatihan dasar desain atau editing. Yang ketiga, info sekolah via media sosial OSIS. Nah, yang keempat, sekolah hijau, sekolah asri, yang maknanya meningkatkan kepedulian lingkungan dan tanggung jawab siswa terhadap kebersihan sekolah. Contoh kegiatannya yang pertama yaitu Jumat bersih rutin dengan sistem giliran kelas. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Membuat program yang menarik dan bermanfaat bagi siswa seperti program olahraga, seni, dan budaya. Saya akan membuat program dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah. Gimana tanggapan untuk saudara Kanita? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Untuk saudara Selin bisa maju ke depan. Kenapa teman-teman harus memilih kamu sebagai calon dan wakil ketua OSIS? Sekali lagi, kenapa teman-teman harus memilih kamu sebagai calon dan wakil ketua OSIS? Yang sudah siap silakan menjawab. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Karena saya ingin ada perubahan di SMPN 2 Wuluhan dengan program-program unggulan kami, dan saya ingin berkontribusi lebih terhadap SMPN 2 Wuluhan. Silakan paslon nomor urut 2. Silakan. Ayo paslon nomor urut 2.
karena saya ingin mengembangkan OSIS di sekolahan SMPN Negeri 2 Wuluhan. Gimana tanggapan saudara Selin? Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Findira Wardani dari kelas 8B. Jika kalian kepilih, apa program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Ada temennya. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Paslon 2. Membuat program yang menarik dan bermanfaat bagi siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik siswa seperti program olahraga, rehabilitasi, dan konseling. Terima kasih paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 1. Yang paling pertama kali kami akan memberikan contoh disiplin bertanggung jawab terhadap seluruh siswa. Beri tepuk tangan yang meriah. Gimana tanggapan saudara Fidira? Baik, terima kasih atas menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya titipan pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Pertanyaan pertama, kolaborasi dengan pihak eksternal. Pertanyaan, program kerja yang Anda janjikan membutuhkan anggaran besar. Bagaimana strategi Anda untuk mendapatkan dana tanpa membebani siswa? Saya ulangi, program kerja yang Anda janjikan membutuhkan anggaran besar. Bagaimana strategi untuk mendapatkan dana tanpa membebani siswa? Kami akan memanfaatkan kreativitas bukan hanya bergantung pada dana. Misalnya membuat kegiatan yang melibatkan sponsor lokal, kerjasama dengan guru dan atau alumni, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi tanpa biaya besar. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Kami akan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan siswa di sekolah. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas
atas jawaban untuk kedua paslon. Selanjutnya dilanjut oleh tentang inovasi program kegiatan. Pertanyaan. Banyak siswa merasa kegiatan OSIS kurang menarik. Apa ide inovatif yang Anda miliki untuk membuat kegiatan OSIS lebih diminati dan relevan bagi siswa? Saya ulangi, banyak siswa merasa kegiatan OSIS kurang menarik. Apa ide inovatif yang Anda miliki untuk membuat kegiatan OSIS lebih diminati dan relevan bagi siswa? Silakan nomor urut 1 untuk menjawab. Kami akan membuat kotak suara offline agar siswa dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan mudah. Dan saya juga akan mendengarkan cerita atau kritikan dari siswa tentang masalah yang sering terjadi dan mencari solusinya secara bersama. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Kami akan membuat kegiatan OSIS lebih menarik seperti perlombaan dan komunikasi antar sekolah. Terima kasih untuk jawaban kedua paslon. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita masuk di sesi yang terakhir, yaitu pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing paslon. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Kami bukan datang untuk sekedar memimpin, tapi untuk menggerakkan. Kami bukan hanya ingin dikenal, tapi ingin meninggalkan jejak perubahan. Karena kami percaya OSIS hebat bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak berkarya. Bersama kami, mari kita buktikan bahwa SMPN 2 Wuluan bukan hanya sekedar sekolah, tetapi tempat lahirnya generasi hebat, disiplin, dan berakhlak mulia. Kami juga percaya bahwa perubahan itu tidak hanya dari kata-kata, karena masa depan ada di tangan kita semua, namun juga dibuktikan dengan aksi nyata. Bersama kita bisa, bersatu kita jaya. Satu hati, satu solusi. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Kami akan menjadikan contoh bagi siswa lain dengan menunjukkan sikap yang positif dan bertanggung jawab bagi siswa-siswi SMPN Negeri 2 Wuluhan. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga acara debat ini dapat menginspirasi kita untuk menjadikan OSIS menjadi organisasi yang berdampak bagi setiap individu dan kemajuan sekolah kita. Kami selaku moderator debat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu kelancaran acara debat ini. Kami juga mohon maaf bila kami melakukan kesalahan dalam memandu acara ini. Akhir kata, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
ya, Bu? Kemencet ya, Bu? Kemencet ya?